Salam Efrata Devotion. Menjelang akhir tahun ini, adakah kekhawatiran atau ketakutan kita alami? Dalam Lukas 2 ayat 9-10 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa yang membuat kita takut? Apakah persoalan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah tanggung jawab, atau masa depan? Seharusnya kalau kita menyadari hal yang membuat kita paling takut adalah dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menjadi takut. Disitulah ketakutan pertama yang dialami oleh manusia. Ketika para gembala berjumpa dengan malaikat, tentu mereka sangat ketakutan karena berjumpa dengan sosok ilahi. Dan mereka merasa sebagai orang yang berdosa yang akan mengalami celaka atau hukuman. Nah, seorang anak bernama Billy suka bermain bola di rumahnya. Padahal papanya sudah ingatkan berapa kali jangan main bola di rumah karena ada banyak guci dan perkakas lainnya gitu. Tapi Billy menghiraukan pesan papanya. Suatu ketika ia bermain bola dan menendang dengan agak keras hingga mengenai satu guci hingga pecah. Anak tersebut ketakutan dan membuang guci yang pecah tersebut, berharap tidak ada yang mengetahui. Semenjak itu Billy mulai menghindari papanya, takut karena merasa bersalah. Pembantunya ternyata mengetahui kesalahan Billy dan mulai mengancamnya. Billy takut, ia pesan sama pembantunya, jangan beritahu papa ya. Pembantunya bilang, oke, tapi kamu harus bantu melakukan pekerjaan saya. Mulailah Billy disuruh cuci piring, sapu rumah, siram bunga. Dia melakukannya dengan kesal, tapi takut. Suatu ketika ia tidak tahan dan mengakui kesalahannya kepada papanya. Papanya bilang, pantas papa merasa kamu menjauh dari papa. Dan pasti ada sesuatu yang salah. Papa juga mulai curiga dari kemarin, kok satu guci tidak kelihatan. Tapi karena kamu mengakui kesalahan, papa mengampunimu. Tapi jangan melakukan kesalahan lagi ya. Billy lega dan sukacita, bahkan tidak takut lagi karena papanya mengampuninya. Pembantunya masih menyuruh Billy, tapi ia katakan, tidak, papa sudah tahu. Sekarang Mbok yang saya kasih tahu ke papa. Dosa membuat kita takut, tetapi pengampunan dari Allah membuat kita pulih dan tidak takut. Oleh karena itu malaikat katakan kepada para gembala bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa berita kesukaan besar tersebut? Kedatangan Yesus. Seperti dikatakan dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kedatangan Yesus menyelamatkan kita dari dosa yang membuat kita tidak takut. Kalau Yesus sudah datang untuk menyelamatkan dan mengalahkan maut, maka kita jangan takut. Sering diketahui dan dinyatakan bahwa dalam Alkitab ditemukan kalimat jangan takut sebanyak 265 kali. Artinya setiap hari dalam tahun-tahun kehidupan kita, Tuhan menguatkan dengan perkataan jangan takut. Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan pada firman-Nya, maka kita akan bebas, sukacita, dan tidak takut. Kalau ada hari-hari ini kita masih suka menghindar, tidak mau ketemu orang, bahkan tidak mau beribadah karena takut, ingatlah kabar baik ini. Yesus datang untuk saudara dan saya yang berdosa. Ia mau kita bertobat dan alami pemulihan. Kejar perkenanan Allah, bukan manusia. Ia mau nyatakan kemuliaannya dan damai sejahtera terjadi bagi kita yang diperkenannya, yaitu kita yang mengakui dosa dan melakukan firman-Nya. Jalani hari-hari tanpa ketakutan, tapi jalani hari-hari dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita menjelang akhir tahun ini, bahkan di tahun baru, percaya bersama Tuhan kita sanggup lakukan segala perkara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu di akhir-akhir tahun ini ada saja hal yang buat kami bisa takut, bisa khawatir. Tapi kami sadar oleh firman-Mu, ketakutan terbesar kami sebenarnya adalah ketika kami jatuh dalam dosa. Itu membuat kami kehilangan damai sejahtera. Itu membuat kami takut karena kami bersalah. Tapi kami bersyukur kami mengenal firman, kami mengenal Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan kami dari dosa. Dan kami mau mengakui dosa kami dan mau taat pada firman supaya kami tidak takut. Kami mau percaya pada firman dan melakukan firman. Kami percaya apapun keadaan kondisi kami akan alami damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin.